Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil yang satu ini bukan hal asing bagi kita. Yesus mendapat sebuah pertanyaan dari seorang ahli Taurat, seorang Farisi, mengenai hukum yang paling besar, paling terutama. Dan mungkin dari kita sudah hafal jawabannya. Kalau ditanya, ya pasti hukum Yesus adalah hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa Tuhan Yesus memilih jawaban itu? Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kembali kenapa Tuhan Yesus memilih jawaban seperti itu. Waktu Yesus ditanya hukum yang terutama oleh ahli Taurat, ya, ini bukan masalah hukum pidana, ya. Ini bukan hukum perdata. Apalagi ini bukan tentang undang-undang Omnibus Law, bukan ya, yang lagi rame sekarang. Hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum Taurat atau yang lebih dikenal sebagai hukum Musa. Karena kata Taurat itu sebenarnya artinya hukum ya. Kalau kita dengar kata hukum Taurat sebenarnya diulang-ulang ya, hukum-hukum. Jadi lebih tepatnya Taurat atau hukum Musa. Kenapa disebut sebagai hukum Musa? Karena ini hukum yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Di mana? Ada yang tahu? Bukan di Surabaya yang pasti. Di Sinai, ya, di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Ini di mana? Peristiwanya dicatat di buku mana? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Ya, pisang. Ya, betul sekali. Depan ada pisang, di luar. Ya, di luar ada pisang. Banyak. Jadi siap ya. Yang jawab jangan betul, tinggal dipetik. Ya, sudah siap pisangnya. Ada di buku Keluaran. Keluaran bab berapa? Bab 20. Ya, bab 20 dan seterusnya. Kata hukum Musa atau Taurat ini sebenarnya merujuk kepada 5 buku Musa, 5 buku Taurat. Ada yang tahu lagi 5 buku Musa atau buku Taurat apa saja? Ada Kejadian, apalagi Keluaran, apalagi apa? Imamat, betul ya. Keempat, Bilangan, dan terakhir Ulangan. Wah, luar biasa sekali. Orang Katolik tuh memang hafal kitab suci ya. Saya tanya langsung bisa jawab. Dan ini 5 buku Musa ini adalah buku yang paling penting di Perjanjian Lama bagi bangsa Israel. Ini sama seperti Injil ya, dalam konteks orang-orang Katolik. Injil kan sangat penting buat kita. Ya, bacaan paling utama. Bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi, 5 buku ini adalah buku yang paling penting. Dan di dalam 5 buku ini ada banyak hukum, ada banyak peraturan. Kira-kira ada berapa kalau dihitung? Ya. Nanti pulang silahkan dihitung ya satu-satu. Hukumnya berapa? Ya. Kalau benar pohon pisang 1, ya, pohon pisang.
Ya, menurut para ahli Taurat, ya, para rabi, ada 613 hukum. Ya, kalau di total dari dari Kejadian sampai Ulangan ada 613 hukum. Kalau nggak percaya silahkan dihitung nanti ya. Nah, pertanyaannya, mana dari 613 hukum ini yang terutama? Itu pertanyaannya sebenarnya. Yang menarik adalah sebenarnya kalau teman-teman menjadi orang Yahudi di zamannya Yesus, jawabannya sebenarnya nggak susah. Kok bisa nggak susah, Romo? Iya, karena mereka sudah tahu jawabannya. Bagi mereka hukum yang terpenting itu yang menjadi dasar adalah 10 perintah Allah. Pak, 10 perintah Allah ada berapa? Ya, ada 20 ya, betul. Jawabannya ada satu set isinya 10 ya. Saya tanya selalu 10 perintah Allah ada berapa? Bingung jawabnya ya. Jawabannya satu set ya, isinya 10 ya, itu jawabannya ya. Di kitab apa? Ya tadi, kitab Keluaran 20 ayat 2 dan seterusnya. Dan ini hukum pertama yang dikasih Tuhan di Gunung Sinai. Makanya ini menjadi fondasi bagi hukum-hukum yang lain. Dan orang-orang Yahudi sebenarnya sudah tahu. Ini hukum 10 perintah Allah adalah fondasi dari 613 hukum-hukum yang lain. Nah, dari 10 perintah Allah yang paling terutama yang mana? Ada yang tahu? Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, apa nomor 10? Ya, bagi teman-teman mungkin belum tahu ya. Kenapa ada 10? Karena ini diurutkan berdasarkan urutan keutamaan. Jadi yang paling penting, paling utama itu nomor 1. Yang tidak begitu penting ya nomor 10, makin turun ya. Nah, berarti yang paling penting itu nomor 1. 10 perintah Allah paling penting dari 613, dan dari 10 perintah Allah ya nomor 1 paling penting. Ya Pak, nomor 1 apa? 10 perintah Allah. Iya. Nanti dapat pisang Pak. Ya, habis ini ya. Akulah Tuhan Allahmu, dan jangan ada Allah-Allah yang lain. Allah yang esa dan tidak ada Allah yang lain. Jangan menyembah berhala. Nah, itu sebenarnya jawabannya. Jawaban yang diharapkan didapatkan dari Yesus. Tetapi Yesus tidak mau menjawab sesuai standar. Tidak mau dikotakkan dengan jawaban itu. Makanya dia keluar dengan jawaban yang baru. Apakah jawaban ini sangat baru, sangat terobosan yang baru sehingga orang-orang panik ya, orang-orang kaget? Sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena jawaban Tuhan Yesus ini juga berakar di hukum Musa. Ada di Perjanjian Lama. Bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Di mana di Perjanjian Lama? Ada yang tahu? Ya, jawabannya ada di mana ya? Saya juga lupa. Saya cek dulu ya. Oh ya, dari Ulangan ya. Ulangan bab 6, 4 sampai 6. Ini disebut sebagai Shema. Ya, Shema Yisrael. Dan ini bagian yang merupakan sebuah doa dasar bagi bangsa Yahudi. Kenapa? Karena Shema Israel ini doa yang diulang setiap hari dan sehari 3 kali minimal. Ya, udah kayak minum obat ya. Sama seperti doa Bapa Kami bagi orang Katolik. Kita ulang setiap hari ya. Diulangnya pun lebih dari sekali. Begitu juga dengan doa Shema Yisrael. Ya, kata Shema itu artinya dengarlah ya. Karena bunyi ayat tersebut adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan adalah Allahmu, Tuhan itu esa. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, dan segenap kekuatanmu. Dan ini yang diambil oleh Yesus sebagai jawabannya.
Dan yang kedua itu dari Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ternyata jawabannya ada di perjanjian lama, bukan sesuatu yang baru. Barunya di mana? Barunya adalah Tuhan Yesus mengubah orientasinya. Kalau 10 perintah Allah itu kebanyakan isinya larangan. Ya kan? Tidak boleh menyembah berhala. Apalagi tidak boleh membunuh. Tidak boleh berzina. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh bersaksi dusta. Tidak boleh mengingini kepemilikan orang lain. Semuanya kebanyakan larangan. Yang dari larangan ini Tuhan Yesus berubah, ya, merubah fokusnya bukan pada larangan tetapi pada kasih. Pada kasih. Kalau larangan itu biasanya yang minimum, yang basic. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita hanya terfokus pada yang basic, pada yang sekedar larangan, sekedar menghindari yang dilarang. Yesus ingin kita fokusnya mengasihi, hukum kasih. Dan ukuran kasih itu apa? Ada yang tahu? Santo Agustinus pernah bilang, Agustinus, ada yang namanya Agustinus ya. Santo Agustinus pernah bilang, the measure of love is to love without measure. Ada frater di sini, boleh diterjemahkan ya. Ukuran kasih yang sejati itu adalah mengasihi tanpa ukuran. Ukuran dari kasih adalah mengasihi tanpa batas. Makanya bagi Yesus tidak cukup hanya berdiri di batas, di garis minimum. Kita harus mengasihi dan mengasihi sampai akhir. Mengasihi tanpa batas. Dan ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sebagai hukum yang baru. Ya. Waktu saya masih muda ya dan ganteng, ya, sekarang udah nggak terlalu muda, tapi ya masih ganteng lah ya, boleh. Ya, ya masih SMP seperti itu. Waktu saya membaca ayat ini, saya pikir ya saya sudah melakukannya. Ya, saya sudah melakukannya. Saya mencintai Tuhan kok. Saya mengasihi Tuhan kok. Buktinya apa? Ya setiap minggu saya ke gereja. Setiap minggu saya ke gereja. Ya walaupun kadang-kadang telat, ya kadang-kadang pulang duluan, ya setidaknya saya ke gereja. Walaupun saya nggak ngasih kolekte, ya itu biar orang tua saya aja yang bayar. Apalagi pas homili, ya lihat romonya itu UMR ya. UMR apa? Ya, wujud muka harak karuan. Ya. Lihat mukanya UMR, udah pikiran kemana-mana. Nanti habis misa mau main kemana ya? Habis misa mau makan apa ya? Habis misa mau ketemu siapa ya? Kadang-kadang kalau terlalu lama homilinya, keluar dulu ya. Cari angin. Ya menurut saya sudah cukup. Saya sudah mencintai Tuhan, kan sudah ke gereja. Sudah ke gereja. Kalau bulan Oktober, bulan Rosari, ya saya juga mencintai Tuhan dan Bunda Maria. Kalau ada pertemuan lingkungan ya saya ikut hadir dengan orang tua. Semangat kalau ada konsumsi. Ya. Kalau nggak ada ya pengen cepat pulang. Ya sudah cukup, saya merasa sudah mencintai Tuhan. Mencintai sesama bagaimana waktu itu? Waktu itu saya sebagai seorang remaja merasa sudah mengasihi sesama. Ya setidaknya saya tidak menyakiti orang lain. Saya tidak menyontek. Saya tidak terjerumus kepada kenakalan remaja waktu itu. Tidak merokok ya, tidak pernah bully adik-adik kelas ya.
tidak pernah terjerumus pada tawuran, ya, apalagi yang namanya miras segala macam, tidak pernah. Ya, model-model anak alim seperti saya ini, ya. Ini bukan sombong, ya, pamer saja, ya. Dan waktu saya SMP ya pernah pacaran juga. Dan saya tidak pernah menyakiti cewek saya. Selalu saya yang diputus, ya. Setiap kali pacaran saya juga bertanya kenapa saya yang terus diputus, ya. Oleh karena itu saya kecewa dan jadi Romo, ya. Ya. Jangan ditiru, ya, jangan ditiru, ya. Saya sudah merasa cukup lah, ya, mengasihi sesama. Saya tidak menyakiti mereka. Kadang-kadang lewat jalan pulang melihat ada pengemis, ada pengamen, ya merasa tergerak hatinya, ya sudah saya kasih kalau ada uang. Sudah merasa cukup, ya sudah merasa cukup. Tapi kemudian saya mulai baca lagi, ya baca lagi Injil hari ini dan melihat apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus itu bukan, ya, Yesus tidak mengatakan inilah anjuranku, inilah nasihatku, inilah rekomendasiku, inilah suggestion, ya, suggestion, saranku yang paling utama. Tidak, Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Apa yang dikatakan Yesus, ini perintahku. Jadi mengasihi Tuhan dan sesama itu bukan hanya opsi, bukan hanya sekedar saran rekomendasi. Ini perintah, perintah yang terutama. Yang namanya perintah ya harus dilaksanakan. Dan kita harus melaksanakan perintah Tuhan karena mengasihi dengan segala hati, pikiran, dan jiwa kita. Saya ke gereja bukan karena saya merasa pengen ke gereja, karena kebetulan Romonya ganteng, bukan. Kalau enggak males gereja. Saya berdoa karena ya merasa butuh, ya ada intensi khusus. Kalau enggak ya enggak berdoa. Kalau gitu kan mencintai Tuhannya opsional. Hanya kalau lagi pengen, hanya kalau lagi butuh. Tapi itu bukan yang dikatakan Yesus. Yesus mengatakan inilah perintah yang utama, bukan opsi yang utama. Ini perintah yang utama. Dan Tuhan sudah beri contoh. Lihat patung di belakang saya, patung Yesus salib besar sekali. Saat Tuhan Yesus mencintai kita, Dia tidak pikir panjang. Dia tidak melihat itu sebagai sebuah opsi. Dia tidak melihat itu menyelamatkan kita karena Dia merasa hari ini saya lagi senang. Oke, saya akan menyelamatkan kalian. Hari ini saya merasa lagi seru nih. Oke, saya akan menyelamatkan kalian. Tidak. Karena Dia mengasihi sampai akhir. Sakitnya luar biasa sampai mati, tapi Dia tetap mengasihi kita. Karena Dia melaksanakan perintah itu juga. Perintah kasih adalah perintah bagi dirinya juga. Dia mengasihi kita sampai akhir. Dan makanya panggilannya ya kita juga mengasihi Tuhan sampai akhir. Sebuah perintah Tuhan yang harus kita laksanakan. Romo, bagaimana saya mengasihi Tuhan sepenuhnya, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran? Apakah saya harus meninggalkan keluarga saya, ya, dan jadi seorang rahib atau seorang pertapa? Apa saya harus meninggalkan keluarga saya, pekerjaan saya, dan saya menjadi suster, biarawan, biarawati? Romo, saya siap meninggalkan istri saya, ya. Cari yang lain, Romo, ya. Bukan seperti itu, ya. Tidak harus meninggalkan keluarga, tapi justru mencintai keluarga lebih dalam lagi. Mencintai keluarga lebih
penuh lagi. Dan mempersembahkan kasih kita, karya kita kepada keluarga sebagai contoh kepada Tuhan. Dan membawa keluarga kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Siapa yang di sini mengajak anak-anaknya untuk berdoa rosari saat bulan Rosario? Gak mudah. Gak mudah. Karena saya juga mengalami, ya, bukan mengalami punya anak ngajarin Rosario, ya bukan. Saya ngalami sebagai seorang anak waktu disuruh doa Rosari gak mau. Tapi karena orang tua saya yang gigih, ya pelan-pelan saya pun mencintai Rosario, mencintai Bunda Maria, mencintai Tuhan. Ya, puji Tuhan jadi Romo, ya. Gak mau disuruh Rosari, ya jadi Romo aja, ya. Apakah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan mempersembahkan diri kita, keluarga kita kepada Tuhan? Ini bukan opsi, ini bukan sekedar saran, ini bukan sekedar rekomendasi dari Tuhan Yesus. Ini perintah Tuhan Yesus yang utama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin.